Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTAR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,18% ke harga 6.843 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,14 triliun. Tutupannya di 6.850, ditarik naik 7 poin. Langsung saja ke teknikalnya, ISG sudah di bawah 6.900. Jadi belum menarik untuk ISG, masih di bawah, akan turun. Sektor finance hari ini juga masih tertekan. Jadi saat ini belum kemana-mana ya. Hari ini ISG itu sepertinya ya ditahan oleh Brent aja. Brent kan arah. Sempat mau ARB tapi kemudian bukaannya diarahkan lagi ya. Jadi saat ini ISG ya wait and see. Gak bisa dipaksakan trading ya. Tadi juga saya beberapa kali trading. Jual BP, jual loss 1%. Tadi juga di grup rekomendasi itu saya infokan untuk beli ESA di 790 sampai 805 kalau nggak salah. Dia sempat naik ke 840 tapi kemudian turun lagi karena mungkin ada yang beberapa belum TP dan saya juga belum TP karena ya pas dia di atas itu perkiraan saya naik kayak dia kempes, saya suruh jual BP ya atau loss 1% di 790 atau di 800 maksimal 790 dan tadi ya dia nggak kemana-mana juga ya untuk ESA-nya. Jadi saat ini lebih banyak diemnya ya. Lebih baik mengamankan cash, jangan dipaksa trading. Hari ini juga babak belur tuh PNLF turun 7%. Di luar ekspektasi ya. Perkiraan di 310, 320 bisa mantul. Ternyata sampai 298 kalau nggak salah tutupannya. Ya seperti itu memang market ya. Yang penting bagaimana Bapak Ibu mengkondisikannya. Ya, jadi seperti itu aja untuk ISG. Saat ini memang candlenya doji. Kalau saya lihat sih besok tuh ya mudah-mudahan ada peluang rebound dulu lah. Teknika rebound, candle hijau lah besok. Ya, walaupun mungkin gak bertahan lama, yang pastinya besok kemungkinan besar bisa rebound. Kenapa bisa rebound? Karena dia ini nih Bapak Ibu perhatikan, dia di support trend line downtrendnya. Mestinya sih ada teknika rebound. Kalau dia minggu ini bisa tembus 7.000 atau minimal 6.950 ya mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan besok rebound aja dulu ya. Mati cuan-cuan bungkus kalau bisa ada saham-saham yang menarik untuk besok. Lanjut, saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1.205 terkoreksi 3,6%. Langsung saja katanya Indi ya. Akhirnya jebol juga 1.300 yang waktu itu kalau Bapak Ibu dengar ada analisa saya tentang Indi, hati-hati Indi jangan beli di support rawan karena berpeluang jebol support. Tapi kalaupun Bapak Ibu pakai stop loss di 1270 kalau seperti analisa saya sebelumnya atau di 1260 ya selamat sekarang. Jadi bisa mantul nggak? Ini kan di area support. Kalau menurut saya bisa ada teknika rebound besok. Tapi kalaupun misalnya Bapak Ibu sudah kebeli, cuan bungkus saja. Jangan berharap profit besar dulu. Besok dikasih 3% itu udah bagus loh. Atau hari Jumat. Ya. Jadi kemana arah Indi belum tahu. Belum mengkonfirmasi, masih downtrend, pola dead cat bone. Bahkan kalau besok jebol lagi 1.200 bahkan bisa ke 1.100. Menarik sih kalau dia di 1.200 nih. Kalau dia sampai jebol besok 2 hari ke 1.100 tuh di situ potensi besar teknika rebound. Minimal 3-5% tuh. Tapi ya di area 1.200 ini bisa rebound. Lihat besok lah ya. Sebagai konfirmasinya kita lihat besok kalau memang ada buying power atau nanti malam harga komoditas coal Newcastle-nya di rebound, bisa rebound untuk Indi. Karena ini di support yang berpeluang untuk teknika rebound. Tapi kalau dihitung support kuatnya tuh di mana sih? Ya di 1.100 kalau melihat Fibonacci retracement-nya ini. Ya. Itu aja untuk Indi saat ini. Langsung saja ke saham pertama. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Adro yang ditutup menguat 2,57% ke harga 2.790. Langsung saja ke tekniknya Adro mantul dari 2.700 tapi
bisa nggak nih benar-benar swing low? Agak rawan ya, belum lah, jangan dipaksa. Sekarang tuh beli buy on breakout tuh beresiko tinggi dengan kondisi ISG yang sekarang benchmarknya itu bukan ISG lagi ya, tapi IEP-nya Brent. Coba Bapak Ibu perhatikan, Brent tadi ya di jam berapa tadi? Jam 10. Oh, di jam 11 ya, setelah open market di jam 10.55. Itu kan arah lagi. Nah, di jam 11 sampai 11.30 tuh harga IEP Brent kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di ARB ya sempat arah 2 kali pembukaan, terus kemungkinan di jam 11.55-nya itu ARB. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan saham-saham tuh banyak yang ke-trigger untuk turun. Apalagi saham-saham yang di maintain sama broker-broker asing. Itu algoritmanya Bapak Ibu perhatikan, pasti turun. Seperti Japa. Japa Bapak Ibu perhatikan tuh. Hari kemarin tuh Japa diakumulasi oleh RX, BB, dan apa tadi. Terus tadi koreksi tuh. Di jam sempat koreksi, habis itu pas di jam 11.30 ke atas, balik arah tuh. IEP Brent itu kembali di arah 8.025. Itu Japa tuh langsung rebound lagi. Ya. Seperti ya itu, benchmarknya sekarang tuh bukan ISG tapi IEP Brent. Ya, Bapak Ibu perhatikan aja, saham-saham tuh pasti turun ada naiknya. Ya, saya lihat tadi tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi saat ini Adro belum lah, jangan dipaksa buy on breakout. Kenapa? Terlalu beresiko. Bisa nggak ini jadi swing low dan naik? Ya bisa, cuman ya sering false break hari ini. UNPR juga false break. Terus apa tadi? ESA coba breakout 825 atau 830 gagal juga. Itu juga ESA tuh berpengaruh loh. Melihat IEP Brent tuh dia turun, IEP Brent naik, dia naik juga. Akhirnya tapi koreksi ya di bawah 800 ya tutupannya. Apa 800 berapa ya tuh ESA tuh? Coba lihat tuh. Ya, jadi saat ini untuk Adro ya kalau Bapak Ibu yakin silahkan, cuman saya agak rawan sekarang tuh kalau beli buy on breakout ya. Beberapa kali itu ya naik dikit turun kempes. Ya mungkin ada yang scalpingin juga, nggak perlu lama-lama. Ya cuman kurang kuat sekarang kondisinya, ISG masih turun. Itu yang jadi masalah. Tapi besok kemungkinan besar bisa uji 2.800 sampai 2.820. Karena volume hari ini juga meningkat. Untuk Adro Bapak Ibu perhatikan itu MACD-nya dead cross nih, hidden bullish divergence. Sebenarnya MACD-nya turun, harga sahamnya naik ya. Sebenarnya ya mudah-mudahan lah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah. Kalau mau stop loss di bawah 2.730, kalau dia jebol buang dulu silahkan. Itu aja untuk Adro saat ini. Lanjut, ada DMR yang hari ini cukup signifikan naik 4,92% ke harga 1.385. Babak belur ya. Bapak Ibu pasti banyak nyangkut ya yang maksa trading 2 minggu ini nih. Ya kalau nggak cut loss ya beberapa nyangkut ya. Jadi untuk ADMR rebound ditarik naik dengan volume menarik. Cuman kalau Bapak Ibu saat ini beli di harga pucuk, takutnya dibawa turun lagi. Seperti itu. Sekarang itu strateginya untuk Bapak Ibu beli di support. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat saham pilihan Bapak Ibu itu kuat supportnya, ya itu saatnya beli. Jangan beli saat dikonfirmasi hijau. Karena pas hijau bisa kempes. Nah seperti ini nih, kalau Bapak Ibu nekat 1.300 itu kan stop lossnya nggak dalam tuh. Di bawah 1.280 cut loss. Ya nih. Kalau saya bilang kalau dia jebol ya ke bawah atau ke atas. Jadi kalaupun Bapak Ibu kemarin ada melihat candle inside bar dan beli, cut lossnya nggak dalam 4%. Dan sekarang floating profit 5%. Ya seperti itu aja. Jangan beli saat hijau. Kecuali Bapak Ibu. Ya scalper juga sekarang tuh agak beresiko beli buy on breakout ya. Karena naik-naiknya tipis saja. Tapi buat scalper yang cari profit tipis ya dapat. Tapi kalau mencari profit, kalau saya tuh ideal scalper saya tuh profitnya minimal ya 2,5-3%. Range profit saya targetnya untuk scalper tuh di 2,5 sampai 5%. Lebih dari itu bonus kalau dikasih market. Tapi idealnya ya saya segitu. Nah sekarang itu nggak ideal. Kenapa? Sering kempes. 1%, 1,5% kempes. Nah, itu sayangnya ya. Karena ya harus kita itu sebenarnya harus menyesuaikan market. Kalau marketnya nggak mampu 2%, 1,5% bungkus saja. Jangan terlalu banyak berharap. Sebenarnya 1,5%, 1% itu aja profit. 0,5% kan bersihnya kalau profitnya 1%, fee-nya 0,4, 6%, tambah potong aja
materai 0,1 anggap aja ya, beli 10 juta misalnya. Ya 0,1-nya 10.000 kan, ya enggak. Nah itu seperti itu dapat 50.000 ya lumayan. 50.000 kan ibaratnya seperti itu. Yang penting konsisten aja portofolio bertumbuh. Tapi karena kita nih sebagai manusia tuh pengennya lebar-lebar, profitnya banyak-banyak. Nah itu memang kita harus menyesuaikan keadaan market saat ini. Ya, jadi seperti itu aja untuk ADMR. Kalau kondisi sekarang menurut saya lebih ke ya wait and see, jangan dipaksa beli. Kenapa? Takut kebanyakan false. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar yakin dan ya udahlah, kalaupun rugi saya stop loss atau saya average down, nanti di bawah saya mau simpan ADMR nih sampai akhir tahun atau sampai dia bisa menghasilkan profit di portfolio saya. Karena saya juga menggunakan uang dingin. Ya beda cerita, silahkan beli di harga berapa aja. Ya atau ya pakai stop loss silahkan juga. Nah, pokoknya hati-hati aja ADMR nih kalau sampai tiba-tiba ya pokoknya 1-2 minggu ke depan balik ke arah jebol 1280 udah valid ke bawah. Itu aja untuk ADMR. Jangan berharap dulu naik dalam waktu dekat. Kalau misalnya jebol. Itu. Lanjut ada PTBA yang ditutup di harga 2430 terkoreksi 0,4%. Nah kebetulan PTBA nih ada yang komen di kolom komentar, bagus nggak saya investasi di PTBA? Nah saya nggak tahu tuh berapa time frame-nya ya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya mungkin 2 tahun, sistem nyicil ya ideal aja kalau beli PTBA di harga sekarang. Tapi ya sedapatnya aja lah bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kalau time frame-nya cuma sampai bulan depan atau 3 bulan ke depan atau akhir tahun itu terlalu beresiko. Tapi mestinya sih kalaupun turun ini mudah-mudahan ya nggak lebih dari 2.300. Karena Bapak Ibu perhatikan ini PTBA itu sideways semenjak 25 Agustus 2023. Jadi hampir setahun ya. Nih dia sideways di range 2.300 support. Resisten 3.000, 3.100. Nah mestinya kondisi sekarang tarik seperti ini, tarik bawah nih ya harusnya sih mantul. Jadi kalau dia sampai jebol 2.300 menurut saya pertimbangkan stop loss. Kalau Bapak Ibu mau investasi dengan alasan nyangkut, punya harga atas, nggak mau cut loss, itu Bapak Ibu harus paksa belajar fundamental ya. Jangan selalu pakai modal feeling doang. Kalau nggak mau pakai stop loss ya, itu belajar fundamental. Percaya aja Bapak Ibu, kalau cuma modal feeling doang, modal berani menahan, pas tiba-tiba saatnya waktunya butuh uang, itu bisa ruginya besar loh kalau jual harga murah. Ya, kalau memang mau invest belajar fundamental, kalau mau trading disiplin dengan trading plan. Itu aja ya. Bisa nggak sih menghasilkan profit seperti pertanyaan salah satu ibu-ibu yang ada di grup Borneo Trader. Bisa nggak sih saya ini konsisten profit atau hidup dari market? Ya nyatanya banyak orang yang hidup dari market. Ya berarti kan bisa. Cuman ya itu kuncinya memang diri sendiri dulu. Bisa dilawan nggak? Bisa menyesuaikan nggak ya? Tapi memang ada yang susah mengendalikan dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu susah seperti itu ataupun gak bisa benar-benar dipaksa trading, belajar pun susah, ya udah Bapak Ibu kalau mau ya pilih kerjanya. Ya jangan jangan dipaksa gitu aja ya. Atau pilih ya yang bisa manajemen portofolio. Ya Bapak Ibu tinggal mungkin bayar orang, ikut kelas atau ikut yang bisa menyusun portofolio Bapak Ibu dengan saham-saham pilihan yang menurut dia oke, dengan penjelasannya yang menurut Bapak Ibu juga masuk akal, yang Bapak Ibu yakinin ya bisa. Ya, seperti itu. Itu aja untuk PTBA saat ini. Wait and see dulu. Mungkin nggak sih bisa rebound besok? Bisa rebound besok, tapi rebound terbatas untuk naik tinggi kayaknya susah. Jadi rebound terbatas bisa, cuan bungkus lah. Lanjut, ada ITMG yang ditutup di harga 24.300 menguat 0,82%. Langsung saja ke teknikanya. ITMG saat ini di support 24.000, mungkin gak jebol. Mudah-mudahan jangan lah ya. Saya juga saat ini saham-saham batubara wait and see juga. Belum, walaupun di support seperti ini kan. Waktu itu saya bilang hati-hati supportnya bisa jebol. Akhirnya jebol juga. Nah itu, pokoknya hati-hati lah untuk Bapak Ibu. Tapi yang nyangkut gimana sih di ITMG ya sabar-sabar aja. Kalau menurut saya jelek-jeleknya ya
Tapi mudah-mudahan jangan ya 22.000. Low-nya Mei 2023 setahun yang lalu ya, tapi mudah-mudahan janganlah ya. Itu aja untuk ITMG saat ini. Lanjut, ada UNTR yang ditutup di harga 22.000 sama menguat 0,68%. Langsung saja ke tekniknya UNTR, hati-hati. Candle inside bar-nya ini kurang bagus, lemah. Cuman kalau dia tetap bertahan di atas 22.000 aman, tapi kalau besok dia tutup di bawah 22.000, sangat mungkin 21 bahkan 20.000. Itu menurut saya untuk UNTR. Hati-hati untuk UNTR saat ini. Ya, kalau yang kebeli gimana? Kalau yang beli di 22.000 ya pakai stop loss saja 2%, 3% stop loss saja dulu. Kalau memang nggak kuat, nanti cari harga rendah atau average down. Tinggal average down, sabar tunggu. Itu aja ya untuk UNTR. UNTR sekarang itu hampir mendekati harga 2021. Terlalu dalam juga turunannya untuk UNTR. Itu aja saat ini. Lebih ke wait and see. Walaupun di support. Mungkin rebound besok, rebound terbatas. Lanjut, ada DOIT yang ditutup di harga 510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. DOIT. Ini dia sudah di persimpangan jalan. Tapi ini saya nggak lihat nih apakah dia turun dulu terus naik. Tapi ya harusnya daya dari 500 ke 535, 510 ke 535 tuh 5% kan, 4%. Ya cuan bungkus ada tadi dapat, bisa ada yang perhatikan. Saya nggak perhatikan tuh, saya lupa pasang alarm juga di DOIT nih. Padahal ya memang nih area-area yang bisa mantul karena itu level psikologis 500. Jadi saat ini mudah-mudahan bertahan lah ya. Kalau menurut saya besok tuh reboundnya hari ini volumenya kecil. Kita melihat besok juga kondisinya. Kalau batu bara naik nanti malam rebound juga. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, bisa ke 440. Ini model-model hati-hati, ini model-model ini nih bisa PNLF ya, PNLF naik kencang terus turun dan ya bisa 440. Hati-hati tuh. Pokoknya bagi Bapak Ibu kalau besok dia membentuk low baru di bawah 498, 494, hati-hati, mending buang dulu ya, daripada dibawa ke 440. Mending buyback daripada average down. Itu menurut saya lebih ideal ya, tapi tetap setiap strategi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, menyesuaikan. Tapi mudah-mudahan DOIT bertahan di atas 500. Kalau kondisi ISG yang susah naik di bawah di atas 7.000 atau minimal 6.950, DOIT kemungkinan juga pelan-pelan diiris ke bawah. Jadi bisa jadi nanti mantulnya malah di 440, 430 ini pas di EMA 200-nya ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 460, 440 ini. Kalau tarik bawah ini coba 440, 420 ya segitu-gitulah. Jadi kita lihat aja untuk DOIT. DOIT tadi sudah technical rebound soalnya. Dia rebound opennya di 510 terus naik ke 535. Itu kan 4% itu udah lumayan tuh kalau Bapak Ibu perhatikan. Jadi saat ini belum dulu lah, kita lihat aja besok. Kalau memang ada buying power ikut, itu aja. Lanjut, ada Harum yang ditutup di harga 1110 terkoreksi 3,47%. Langsung saja ke tekniknya Harum 1000 peluang besar, hati-hati jebol 1100, 1000 di 1000 peluang besar sih mantulnya paling nggak dikasih 5%. Kita lihat ya, saya wait and see dulu untuk Harum karena Harum juga membentuk pola evening star sempurna walaupun memang volumenya hari ini tipis koreksinya, tapi tutupannya di harga terendahnya. Nah itu perlu hati-hati kalau jebol 1100 ke bawah, 1000 arahnya emang CD-nya juga sudah ke bawah. Jadi lebih condong down trend lanjutan untuk Harum. Tunggu di 1000 aja kalau dikasih. Mudah-mudahan. Lanjut, ada BSSR yang ditutup di harga 3.900 terkoreksi 1,01%. Langsung saja ke tekniknya BSSR mantul ya dari 3.860. Cuman wait and see juga. Belum, jangan dipaksa. Ya, sekarang tuh saham-saham swing low tapi bisa dalam. Kalau mau nunggu BSSR di 3.800. Itu aja. Lanjut. Ada ABMM yang ditutup terkoreksi 2,01% ke harga 3.410. Langsung saja ke tekniknya ABMM berpotensi bisa jebol 3.400. Ke mana arahnya? 3.200. Dah ya, jangan dulu dipaksa. Ini pola dead cat bone. Dan ya kemungkinan besar sideways. Sideways-nya di mana? Jadi kalau dia memang sideways berarti di 3.200 nih mantul. Kita lihat ya nanti untuk ABMM. Itu aja. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di harga 17.475
terkoreksi 1,27%. Bian juga lagi jelek, likuiditas tipis. Coba lihat transaksinya berapa. Tuh cuman 3 miliar transaksinya. Jadi janganlah, market cap-nya kalau nggak salah 5 besar teratas ya. Apa 6 besar ke teratas. Udah jangan dulu lah. Skip. Tapi volume besar. Ya mungkin besok bisa rebound. Tapi rebound terbatas. Jadi jangan dulu untuk Bian. Skenario Bian nih kalau berminat ya. Cuman takutnya gagal juga buy on breakout. Lebih ya skip aja dulu lah. Jangan dipaksa. Daripada kita uangnya nyangkut atau cut loss kan. Wait and see aja. Cari kesempatan besok-besok lagi. Cari. Kalau memang belum bagus sahamnya jangan dipaksa masuk saat ini. Kalau Bian saat ini wait and see. Mungkin besok rebound. Bisa rebound. Ya tapi palingan uji 18.000 itu untuk Bian. Ya seperti itu. Lanjut. Ada Toba yang ditutup terkoreksi 4,23%. Kagak 226. Langsung saja ke teknikanya. Toba saat ini disupport. Bisa rebound nggak? Bisa rebound cuman aduh ya tanggung. Lihat kondisi market aja lagi besok ya. Kalau market bagus baru beli. Daripada maksa cut loss kan mending jangan dibeli. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Dia sudah membentuk lower high. Dan bisa jadi dibilang ini pola cup and handle terbalik. Hati-hati, jebol 220 minimal 200 atau 180. Skip aja dulu untuk Toba saat ini. Lanjut saham terakhir ada KKGI yang ditutup terkoreksi 6,03% ke harga 436. Langsung saja ke teknikanya. KKGI turun dulu 400. Tunggu di 400 saja lebih menaik. Bisa jebol nggak EMA 200-nya? Berpotensi bisa jebol. Tapi mungkin nggak mantul di situ. Ya itu tuh sebenarnya bisa mantul. Cuman ya tergantung Bapak Ibu lah. 420 sampai 400 itu kan spare-nya sekitar 5%. Cut loss-nya tapi dalam 8%-an. Ya di bawah 400 cut loss. Jadi nawar aja lah. Kalau dikasih di bawah 410 tuh bisa cicil beli sampai 400. Ya, jangan beli harga sekarang. Terlalu beresiko untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.